Baik, kita lanjutkan aja ya. Nanti yang belakangan itu suruh nyusul aja nanti. Wis dihubungi San? Udah. Kita lanjutkan. Ini untuk apa namanya? Untuk masalah halaman udah jelas ya. Nomor halamannya juga sudah jelas ya prakteknya ya. Mungkin sampai yang masih kebingungan itu di bagian pengaturan heading. Jadi ini kan heading berapa ini? Ini heading 1 ya. Heading 1 itu ketika sampean pakai pertama Word itu kan dia belum teratur, masih kacau. Maka sampean modif dulu ya. Jadi di klik kanan modif, setelah itu baru dikondisikan. Untuk fontnya dibikin apa? Times New Roman, ukurannya pakai 12, terus kemudian ini pakai warna hitam. Tebal apa enggak? Iya, karena dia judul utama. Kemudian posisinya ini kan ya, di tengah, di kiri, atau di kanan. Kelihatan perubahannya. Jadi posisinya pasti di tengah. Jarak spasinya berapa? 1. Ini 1, ini 1,5, ini 2 ya, seperti ini aja. Kemudian klik OK, udah dia jadinya nanti seperti ini. Sementara untuk ini, kalau ini kan ada subnya ya. Ada subnya. Subnya gimana cara ngatur? Ini tadi heading ke berapa? Heading ke 2. Ini begini modif. Udah benar formasinya. Kalau mau nambah format nomor, numbering di sini. Ini ya, format numbering. Kemudian di sini sampai bisa pakai angka 1, 1 dalam kurung atau ini. Jika misalnya tadi kan ini subnya pakai apa? Pakai ABC ini ya. Misalnya kok ini kita rubah jadi misalnya 1 kayak gini atau 1 di dalam kurung, kita klik OK. Maka nanti perubahan akan terjadi di semuanya. Misalnya kita klik OK ya. Oke. Nah, berubah semua ini. Tuh. Jadi berubah toh. Tapi kan format yang kita pakai apa? A dulu. Nah, kemudian coba sampai perhatikan untuk susunannya ini jenenge paragraf itu lurusnya ke sini ya, bukan ke A. Sebagian kan masih kayak gini toh. Bukan kayak gini. Tapi masih agak maju lagi. Nah, jadi ininya paragrafnya ini lurus kepada L. Yang di atas agak maju. Dan ini formatnya terus seperti itu, mengikuti itu, meskipun nanti formatnya agak menjorok maju. Ini kan 1 maju ke depan ya. Nah, ini maju lagi. Terus ini ada sub baru lagi. Sub baru pastikan lurus dengan ininya. Ya, luruskan dengan alinea sebelumnya. Kemudian untuk sub alinea isi daripada sub ini dia mengikuti pola ininya. Pola ini sampai sini. Gitu. Wes, ngeh. Itu cara penyusunan makalahnya. Kemudian mungkin sengaja ini saya sisakan belum nyusun halaman, belum nyusun daftar isi, belum nyusun referensi. Nah, sekarang kita akan nyusun referensi. Halamannya sudah, daftar isinya juga sudah, dan ini ada rekamannya. Nanti sampai bisa praktek di rumah, ya. Tak kongkon tugas engko, ya. Kemudian misalnya kita mau bikin referensi, kemarin kan biasanya gimana cara bikin referensinya? Cara bikin referensinya biasanya kayak gini ta? Misal kayak gini ta? Terus kemudian di sini sampai tulis misalnya dirujukan ke bukunya Yuda Pratama. Kemudian judul bukunya apa misalnya? Buku Ekonomi Syariah. Terus kemudian buka kurung. Iya. Buka kurung penerbit ya. Waalaikumsalam. Penerbitnya mana? Diterbitkan oleh di Tugu Mulya. Oh iya, penerbit dulu. Tugu Mulya, nama penerbitnya Staida Press.
Setaida Pers, kemudian titik 2 tahun berapa? 2022 misalnya dalam kurung, terus di sini sampai tulis halaman 12. Halamannya diambil dari berapa? Halaman 13. Kan biasanya seperti itu. Kalau caranya seperti ini terlalu lama. Dan kadang-kadang kita salah format. Terus gimana supaya cepat? Saya lanjutkan. Kalau ini orang tak rampung ya. Kalau misalnya dibikin apa namanya? Daftar pustaka, berarti kan ini di copy. Diambil di sini. Cara kerjanya gimana? Namanya dibalik. Dari Yuda Pratama menjadi Pratama, Yuda. Yudanya dihapus. Gini kan? Terus kemudian ininya dihapus. Ini adalah cara manual. Sampai tak ajarin pakai cara yang bagus. Gunakan apa? Gunakan Zotero. Sebentar. Buka Zotero. Lah, enggak kuwi loh. Buka Zotero. Buka Zotero. Gosek ta. Ini namanya Zotero. Zotero ini nanti bisa sampai download dari Google, gampang sekali. Sementara saya praktek langsung aja dulu ya. Kalau udah punya Zotero, bikin aja folder. Kita bikin folder pelatihan. Oke. Kalau misalnya kita dapat buku, informasi yang dibutuhkan apa? Judul bukunya, nama penulisnya, tempat terbitnya, lokasi terbitnya, terus tahun terbit. Maka di sini juga sama. Kita tambah di sini berupa buku, ya, buku. Bukunya misalnya tadi judulnya apa? Ekonomi Syariah. Judul bukunya. Judul bukunya udah dapat. Sekarang nama penulisnya. Nama penulis itu terdiri dari nama pertama sama nama terakhir. Nama pertamanya contohnya siapa? Siapa tadi? Yuda. Nama terakhirnya siapa? Saputra misalnya. Dah. Dua informasi ya. Apalagi yang kita butuhkan? Nama penerbit. Cari penerbit, kebaca. Ngeblur. Nemen. Piye ya? Terano ya setelahnya semene lho, Cah. SPN lah ya. Intinya sih paling ki enak sing iso gawe ngezoom ki. Pengaturan. Masa enggak enak sing gawe gedekne. General enggak, ini format dari sananya ini. Enggak bisa digedek nih. Oke. Di sini nanti ada nama penerbit. Penerbitnya mana tadi? Setaida Pers. Oke ya. Kemudian tempatnya di mana? Tugu Mulyo. Tahun terbitnya berapa? Dimasukkan ke tanggal ya. Tulisannya tanggal tapi isi tahun 2022. Oke. Cuman informasi itu yang kita butuhkan dari buku.
Sekarang kita bikin referensinya. Sini ya. Nih, kita masuk ke Zotero. Di sini kalau sampai install Zotero, nanti akan otomatis masuk di sini. Ketok ora ta, Cah? Hah? Apa anu ya? Ketok? Hah? Aku ketok loh. Masa sampai terus blur. Mana? Like. Oh, betul, Pak. Ketok toh? Ketok, Pak. Aku ketok loh, masa sampai enggak ketok? Hah? Ada blur, Pak. Teksnya ini dah? Iya, Pak, yang bawah. Gampang kuwi, kena diatur, yang penting dhuwur kae. Ya. Oke. Di sini ada add atau edit citation. Citation itu catatan. Kalau ini bibliografi. Tadi sampean ingat untuk referensinya menggunakan apa? Apa atau Chicago manual, ya? Kebaca? Sampean ki. Kebaca enggak? Terus kemudian kita pakai yang Chicago manual, standarnya dulu aja. Kalau yang apa itu biar di format dipakai jurnal aja. Apa itu maksudnya apa sih? American Psychological Association. Itu format internasional. Kemudian ada Chicago Manual of Style. Formanya ada yang 17, ada yang 16, kita pakai yang 17. Chicago Manual of Style 17 edition. Kebaca? Kebaca. Ini namanya style. Style ini nanti memungkinkan kita membuat pakai catatan kaki. Catatan kaki itu apa? Footnote. Footnote ngerti ya? Catatan kaki. Kalau catatan akhir itu nanti nggak ada di catatan kaki tapi langsung di akhir. Nah, kita pakainya apa? Catatan kaki. Kemudian kita klik OK. Itu sekali pengaturan langsung untuk selanjutnya. Kemudian tadi kan kita mau merujukan ke buku ya. Kita buka langsung. Ini tuh tadi buku yang kita susun. Ya. Meta buku yang kita masukkan. Skala selanjutnya kita masukkan halaman. Halaman berapa? Halaman 19. Di sini kita klik OK. Oke. Langsung muncul ya. Kelihatan di sini satunya. Ini satunya. Nah, sekarang footnote-nya mana? Kita turun ke bawah. Nih. Guys. Paham? Paham. Kalau sampean udah memasukkan banyak buku di dalam Zotero ini, terus sampean udah hafal nama penulisnya, tinggal aja tulis nama penulisnya. Di sini saya udah banyak sekali bukunya. Tinggal pakai. Misalnya di bagian sini saya ingin mengambil tulisannya Todaro. Saya udah hafal namanya. Siapa tadi? Todaro. Ini ya. Pembangunan ekonomi di dunia ketiga. Saya klik OK. Yang belum apanya? Halaman. Klik aja ininya. Klik ini. Tulis halaman berapa? Halaman 56. Kita enter, kita masukkan. Sini 2 ya. Nah, gampang kan? Wah. Selama ini sampean gimana? Manual. Oh, ngisin-ngisin ya. Aja manual mana? Siah mene masih manual. Bisa juga kita memasukkan dari jurnal. Nah, kalau jurnal itu agak lain. Sekarang itu kan musimnya apa? Online semua. Buku bahkan sekarang udah online. Sampai bisa baca buku online di mana? Di Perpus Nasional. Itu ada aplikasinya. Terus kemudian di aplikasi-aplikasi yang lain ada banyak sekali, termasuk jurnal. Lah jurnal ini gimana? Jurnal ini kita bisa mencarinya di sini. Ke Google Scholar. Ini ya.
Google Cendekia. Tema kita tadi apa? Teori permintaan dan penawaran. Kita cari aja. Udah banyak kan? Misalnya kita mau merujuk, kalau ini buku ini tertulis Google Book, kebaca apa enggak? Nah, ini tertulis Google Book. Kita cari jurnal. Nah, ini jurnal ini ya. Ini jurnal. Kita buka ini ke sebelah kanan. Dah. Jadi nanti kalau sampean install Zotero, saya lihatkan dulu. Zotero. Jadi di sini ada Zotero untuk Windows-nya, kemudian ada Zotero untuk Chrome-nya, atau untuk apa namanya? Untuk apa ini? Untuk browsernya. Sampean pakai apa namanya itu, Mozilla bisa, pakai ini Explorer juga bisa, semuanya serba bisa. Yang penting kalau sampean buka Zotero, nanti ini otomatis akan disinkronkan dengan browser yang sampean pakai. Kalau Chrome maka nanti ini Zotero konektor untuk Chrome-nya. Kalau pakai Mozilla maka nanti Zotero untuk Mozilla-nya. Kalau saya lebih nyaman pakai Chrome. Silakan nanti download ininya, apa namanya, Zotero untuk Windows-nya, nanti jadinya seperti ini. Kemudian download juga Zotero konektor. Ini nanti akan jadinya seperti ini. Ini namanya apa? Zotero konektor. Nah, kalau sudah punya Zotero konektor, kemudian kita buka seperti ini, dia akan seperti folder ini. Ini bisa digunakan untuk menyimpan semua isi yang ada di sini. Apa ini isinya? Teori permintaan dan penawaran. Tinggal aja dicentang-centang gitu. Tapi ya bisa saja langsung seperti ini, bisa juga dibikin buka satu dulu, kan kita perlu ngerti isinya. Untuk mengerti isi suatu artikel, itu yang perlu kita baca adalah abstraknya. Abstrak itu apa? Abstrak itu adalah tulisan awal yang menggambarkan seluruh isi daripada jurnal itu, dimulai dari tujuan, metode penelitian sampai hasilnya, semuanya dijelaskan di sini. Kita baca, kemudian sekarang bisa kita simpan. Tapi cara nyimpannya pakai Zotero. Tujuannya apa? Supaya yang disimpan bukan hanya filenya, bukan hanya PDF-nya, tapi juga nama penulisnya, nama jurnalnya, terbitnya tahun berapa, gitu kan. Sekarang coba kita simpan. Kita simpan ya. Kita simpan, dimasukkan di folder pelatihan ya. Kita klik done. Kita cek di sini. Tadi judulnya apa, Rek? Ini loh, permintaan dan penawaran tenaga kerja serta upah teori. Ditulis oleh siapa? Maimun Soleh. Dari mana? FIS Uni Indonesia. Kita cek di sini. Teori permintaan dan penawaran. Ditulis siapa? Soleh, Maimun Soleh, dan seterusnya. Semuanya tersimpan rapi. Termasuk di sini PDF-nya, kita buka. Lah, tinggal dibaca. Ini tadi penulisnya Maimun Soleh, ini ya. Benar tak? Semua informasi jurnalnya sama metadatanya ini sudah masuk di sini. Oke. Kalau sudah seperti itu, bagaimana? Misalnya makalah kita udah dapat nih ya. Kita udah dapat nih informasi dari sini. Ini seret. Misalnya kita ambil ini Milenis ini halaman berapa? 63. Kita ingin merujukkan ke situ. Dari sini ini kita klik apa tadi? Edit citation. Kemudian kita klik open karena belum hafal nama penulisnya. Kita ambil ini ya. Halaman berapa tadi?
63. Kita klik OK. Sekarang kita lihat, sini udah ada footnote yang ketiga. Kita cek ke bawah. Nah, Maimun Soleh gitu. Sampai doinya pun kena di sini. Penak ya? Gampang? Gampang. Terus misalnya apa? Gimana kalau misalnya diambil semuanya? Bisa. Kita ambil semuanya ya. Kita ambil lewat konektor tadi ya. Diambil, terus semuanya diambil. Select all ya. Apa sitok iki. Kita klik OK. Nah, langsung nanti di sini masuk semua datanya. Tunggu dulu yang sabar. Cek loading. Nah, 1, 2, terus lanjut. Piro mau aja? Piro mau? Nih, wis. Dah. Kita klik done. Maka di sini, wah, datanya sampai kelompok sampai nembane iki. Penak ya? Penak banget. Kemudian sampean pengen sampean merujukan referensinya di bab 2. Masukkan ya. Oke, di sini kita masukkan. Oke, klik. Dari mana misalnya? Ini dari analisis permintaan dan penawaran. Halaman berapa? Halaman 54. Oke, masuk 4 ya. Oke. Pak, ingin merujukan dari 2 sumber, gampang. Dari 2 sumber ya. Kita misalnya mau rujukan di sini. Ingat ya, footnote itu setelah footnote itu dirujukan setelah titik atau sebelum titik? Sebelum titik ya. Sebelum titik, jangan salah. Jadi kalau posisinya di sini, maka kursornya harus di sini ya. Kita masukkan, kita ambil dari beberapa sumber. Nah, cara ngambil beberapa sumber bagaimana? Ini kan ada sumber multiply. Ya, kebaca enggak? Sumber multiply. Nah, sekarang kita masukkan. Yang pertama kita masukkan ini. Bleng. Kita masukkan ini. Bleng. 3 boleh enggak, Pak? Boleh. Dari yang pertama ini halaman 4. Yang kedua ini halaman 98. Terus kita klik, jangan lupa halamannya loh ya. Halamannya. Kemudian kita klik OK. Oke. Tadi rujukannya kemana? Apa namanya? Nomor 5. Ini yang nomor 5 ya. Langsung dia tersusun rapi. Dini Nur Utami, teori permintaan penawaran. Terus ini kok PDF ya yang disimpan ya. Oh, ini tadi tuh. Di gua wae kuwi elek. Perlu saya acara. Kita masukkan lagi ya. Tadi gimana caranya? Ini tampilan klasik. Terus kemudian apa yang saya klik selanjutnya? Sumber multiply. Kita ambil dari sini, masukkan. Kita ambil dari sini, masukkan. Kita ambil dari sini, masukkan. Untuk yang pertama halaman berapa? Halaman kedua. Yang kedua halaman berapa? 42. Yang ketiga halaman berapa? 52. Udah punya halaman semua? Udah. Kita klik OK. Nah, ini ya. Nih lihat. Nin Haryanti, teori permintaan dan bla. Setelah itu disusul Lola gini dan seterusnya. Gampang ya? Gampang. Wes, kita udah berapa punya footnote nih? Berapa footnote ini? Banyak ya? Waduh Pak, terus daftar pustakanya gimana? Gampang. Kita ke daftar pustaka. Kalau sudah seperti ini, sampai cukup klik ini, add atau edit bibliografi. Klik aja. Lah, rapi toh? Wih, gitu. Mulai besok kayak gini cara kerjanya ya. Oh iya. Masa berpelatihan panggah wayo kenemenen loh. Nah, tapi
Ini yang perlu dirapikan ya, jangan lupa dirapikan, diblok dulu. Setelah diblok, dirapatkan. Untuk ininya, untuk jarak spasinya ditambah yang bawahnya. Add before text kayak gini. Jadi ininya tetap apa namanya? Untuk ini dan ininya tetap rapat, tapi ada jarak untuk selanjutnya gitu. Oke. Sampai di sini nggak ada yang bingung? Nggak ada? Oke. Kalau tidak ada, selanjutnya kita ke dokumen baru. Iki sayange wis tak atur anu sih rek. Sik. Pengaturan default nang ndi ya? Soalnya wis tak atur rapi iki ket awal iki. Gini. Tadi untuk bikin redaksi, sebelum sampai ngetik, perhatikan, ini ada format normal. Kalau format normal itu format baku dokumen sampean. Ketika ngetik di halaman baru itu nanti formatnya apa mengikuti normal ini. Nah, maka pastikan untuk format normal ini dimodif. Kemudian ininya pastikan New Roman, ukurannya berapa? 12. Terus kemudian posisinya di pinggir ya. Kemudian di ininya di tengah. Kemudian ini otomatis kita klik OK. Untuk heading satunya untuk apa ini? Untuk bab 1. Jadi gini cara kerjanya. Kita bikin ya. Bab 1 apa tadi? Pendahuluan. Kemudian bab 2, kajian pustaka dan pembahasan. Kemudian apa lagi tadi? Bab 3. Apa isinya? Penutup. Isinya apa? Ini. Untuk ini isinya apa? Latar belakang. Telaten kasplok rek ya. Jarinya ini. Kemudian yang kedua apa? Rumusan masalah. Kemudian apa? Tujuan penulisan. Kemudian untuk kajian pustakanya isinya apa? Yang pertama, kajian pustaka. Kemudian pembahasan. Kemudian ini isinya kesimpulan, terus kemudian saran. Oke. Untuk bab 1 pendahuluan pakai apa tadi? Heading ke 1. Ini pakai heading ke 1. Ini bab 3 pakai heading ke 1. Dah ya. Kemudian untuk latar belakangnya kita ambil pakai heading ke berapa? Kedua. Oke. Ini pakai ke berapa? Heading ke 2. Ini pakai ke berapa? Heading ke 2. Maka tinggal aja kalau nanti ada tambahan heading. Loh Pak, A, B, C, D, kok D Pak? Gampang. Diklik aja ininya. Diklik D-nya ya. Kemudian klik kanan, restart at A. Lah, loh Pak, minggir, gampang, geser wae. Ya, aja bingung-bingung. Loh Pak, iki kok C? Ya gampang, diklik kanan, restart at A. Dah. Cuman seperti itu. Nah, terus kalau sudah seperti ini berarti daftar isinya gampang. Daftar isi. Sebelum daftar isi apa tadi? Kata pengantar. Dimasukkan ke heading ya. Heading 1, heading 1 udah. Kita masuk sekarang di sini ke referensi tabel bleng. Wes. Mung ngono kuwi tok. Ya, gampang ya? Oke, nggak bingung? Itu tadi untuk headingnya. Untuk seterusnya gimana? Ya tinggal install saja. Bisa menginstal? Nggak bisa? Belum? Ah nemene. Tak pindah sik ya. Iki engko aku lak gawe aturan, moro-moro ngei pengaturan terus nguninstall engko ilang kabeh dataku payah engko.
pengaturan. Kalau ini folder saya tuh tak amankan ke D rek. Jadi sak wayah-wayah aku ganti Zotero itu nggak bakalan hilang. Saya kembalikan dulu ke sini. Oke. Oke, kawan biyen tak hapusin dhisik. Hapus. Oke, dengan berat hati tak praktek nang sampean, tak cepotin dhisik iki. Tak nginstal ulang nang ngarepe sampean. Finish. Oke. Selanjutnya ini juga tak lepas remove. Untuk cara downloadnya tadi gimana? Sampean jangan nyari website kebingungan, langsung aja Zotero ke Google ya. Zotero. Yes. Buka ya. Ya. Terus kemudian di sini download. Jadi langsung websitenya ke Zotero asli. Kita download aplikasi apa jenenge softwarenya apa, engko iki biasanya menyesuaikan dia 64 bit atau 32 bit, sesuaikan dengan punya sampean. Biasanya menyesuaikan langsung kok deh. Kalau download 64 bit berarti ndek sampai 64 bit, langsung klik download. Kok lalet. Nah 85 MB. Oke, download. Lumayan banter. Kemudian klik open. Saya kebetulan duwe apa jenenge IDM rek dadi enak. Di wis ne carane gur kaya ngono kuwi tok. Lak gak iso kenemenan pokoke. Duh, rokok kontak. Sapa ndek rokok? Gore ne. Kan duwe. Ya wis lah ngono aku dhewe terano sing lanang. Kita klik ya. Sekarang klik apa? Yes. Tunggu. Terus klik apa? Next. Kena ditebak ya. Standar apa custom? Standar aja. Langsung next. Kemudian install. Yes. Kita ini rampung. Nah, udah selesai ya. Langsung finish, launch Zotero, finish, buka. Wes, gurung ngono kuwi tok. Nah ya. Terus kemudian Zotero Windows Word Windows View. Oke. Selanjutnya adalah install Zotero apa? Konektor. Konektornya kemana? Ke browsernya ya. Kita install. Oke, langsung masang deh. Tambahkan ke Chrome. Add extension. Langsung. Udah. Nanti langsung install deh. Nah, ini ya. Ini namanya apa? Zotero Konektor. Ini kalau di close biasanya dia hilang. Kalau hilang piye Pak? Gampang. Buka iki loh, extension. Kemudian ini mana? Tadi ya. Ini ya, di pin. Jadi bene muncul yang dhuwur gini. Setelah muncul, sekarang kita ke kanan. Nyari apa tadi?
Jurnal. Jurnal itu sebenarnya adanya di Google Scholar apa ada di lain? Banyak website jurnal itu. Yang pertama jelas Google Scholar tadi ya. Ini bisa Garuda Jurnal Kementerian. Ini juga bisa. Terus kemana lagi? Neliti jurnal. Ben sampean tak. Pokoknya sampean golek di Google wae, ben enggak bingung. Wes, apalagi masih ada rek Emerald. Kalau ini yang jurnal internasional. Ini bahasa Inggris semua isinya. Terus kemudian jurnal Scopus. Cari Scopusnya itu pakai ini bisa. Ini juga jurnal internasional. Isine bahasa Inggris kabeh. Sampeyan arep golek apa nang kene enek. Tapi ya kuwi untuk download jurnal dari website yang kelas internasional itu biasanya bayar. Ini kalau udah terindeks Scopus itu berarti jurnal nasional. Jurnal internasional. Kalau internasional itu cakupannya mana? Dunia. Nah, ada yang jurnal yang terindeks Sinta. Nah, Sinta Kemendikbud. Nah, kalau Sinta ini nanti itu ada 4 level. Ada 6. Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3, Sinta 4, Sinta 5, Sinta 6. Yang paling bagus Sinta 1. Yang paling bagus. Saya nerbitkan jurnal itu ke Sinta 3 wis rada ngos-ngosan. Ke Sinta 2 itu udah diminta bahasa Inggris. Kemudian kalau pengen tahu tulisan karya dosen sampean ke Google Scholar ya. Nama saya siapa? M Anwar Rifai. Cari aja muncul iki apa jenenge? Iki dosene sampe sing ganteng iki. Iki tulisanku. Terus apa meneh? Goleki Pak Surun ya. Tasurun ama cari iki dosene sampean iki. Iki karya ilmiahe. Iki. Ngerti ngono kuwi ya? Ngerti. Wes. Setelah itu ya kadang-kadang rek lak pas sampean temane pendidikan golek nggone Pak Surun iki digawe rujukan. Pengen ngerujuk nggone Bu Ayu Mei Ratnasari, cari Ayu Mei Ratnasari, cari Ayu Mei Ratnasari. Apa iki ya? Oh iya iki. Ya goleklah jurnalnya beliau dirujukne ya. Dirujukne di mana? Di makalah. Atau goleki ngene Pak Irham Asy'ari. Cari. Loh, dia Irham Asy'ari. Dengaran kok enggak muncul. Irham apa yang salah ya? Irham Asy'ari. Hah? Irham Asy'ari. Enggak muncul. Alah, enak pokoknya kok tulisannya beliau ki. Tak golekane ngene Pak Surun mau. Ngene Pak Surun mau karo Bu Pak Irham dia. Tak suruh nama kilo rek. Irham Asy'ari. Irham Asy'ari. Walah enggak pakai Y. Enggak pakai Y ya. Asy'ari. Irham Asy'ari.
Muncul. Oke. Lah, jadi sampai nanti kalau bikin makalah kebetulan temanya pendidikan, golek dosen pendidikan sampean. Kebetulan ekonomi, golek dosen ekonomi nih. Mungkin oke. Nanti sampean bisa merujukkan ke sini. Cara ngambilnya gimana kan gampang ya? Misalnya dari Pak Surun tadi, kita udah dapat ini. Problematika pembelajaran pendidikan agama Islam pada peserta didik. Baca di situ. Kita buka, guys. Setelah kita buka, oke. Ini kan bisa langsung kita simpan. Di mana ini? Zotero. Kita simpan. Perpustakaanku langsung nggak bikin folder karena tadi ya. Loading. Oke. Nih jurnalnya Pak Surun. Gara-gara tas install anyar iki malah rek tampilannya malah beda. Artikel jurnal, judulnya apa? Problematika pembelajaran. Ditulis oleh Pak Surun Amma. Terus Ari Setianto, Fauzi Muhammad dan seterusnya. Diterbitkan set. Kita ke sini, mana tadi? Sini ya. Sini ya. Kita tambahkan. Cara nambahkannya gimana tadi? Kita buka aja. Zotero. Terus ini ya. Oke. Gara-gara install ulang. Ndak aku malah enggak forward. Kita dandani aku rek. Gini intinya ya. Nanti kalau memakai untuk Zotero ini harus dibuka, nggak boleh ditutup. Iki dandani aku. Lihat berkas pengaturan. Gue sih. Tapi lah sampean nginstal awal langsung iki insyaallah kena kon-kon mipes nang kuwi Microsoft sampean. Iki soalnya aku ini wis kadung install Zotero jadul. Terus nginstal Zotero anyar. Iki nek peraturan baru mestine wisan iki. Orang-orang enggak gelem connect. Oke. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan silakan. Apa yang sudah kita bahas tadi? Pertama, struktur apa? Makalah. Yang kedua, isi daripada makalah, jangan sampai salah paham lagi. Kemudian yang ketiga apa? Praktek langsung, penyusunannya gimana. Kemudian penggunaan apa? Heading 1, heading 2, heading 3. Gunanya untuk apa tadi? Selain untuk sub juga untuk membuat daftar isi. Kemudian saya juga udah ngajarin apa? Cara membuat apa? Cara mengatur halaman nomornya. Setelah itu apa lagi yang saya ajarin? Cara membuat footnote menggunakan Zotero sekaligus daftar pustaka. Yang terakhir ngomongin soal referensi, di mana sampean bisa download dari Google Scholar, Garuda dan seterusnya. Yang mana semua datanya bisa disimpan ke mana? Ke Zotero secara langsung. Artinya nanti sampean bisa menyimpan semuanya, termasuk website rek. Misalnya sampean ngambil data dari Kompas. berita apa namanya itu? Sekarang lagi rame apa? Kasus judi online. Tersangka baru ini kena. Jadi ternyata tersangka korupsi ini adalah orang-orang apa jenenge kuwi, orang-orang kementerian sendiri. Untuk menyimpan data, perhatikan, pastikan iki wis enggak loading meneh. Kalau masih loading jangan keburu disimpan, tapi ditunggu. Kalau nyimpan dari website, perhatikan penulisnya.
Namanya siapa ini? Barud Al-Farisi. Oke. Terkadang nama wartawan ini, nama editor ini nggak masuk di dalam Zotero. Coba kita simpan ya. Kita simpan ke Zoteronya. Oke. Masuk. Kita cek ini ya. Temanya apa? Judul 2 tersangka baru kasus judi online Komdiki Buron. Penulisnya siapa? Perhatikan, penulisnya masih belum ada ya. Ini masih tertulis Media Kompas Cyber. Seharusnya siapa? Baharudin. Nah, ini kita ambil. Ngapa kok gak gelem ngopas ki? Ya wes diketik manual ya. Baharudin Al-Farisi. Dihapus dulu. Nama pertama Baharudin Al-Farisinya nama terakhir ya. Al-Farisi. Tadi 2 penulis apa 1 penulis? 2 ya. Yang kedua siapa? Fitria Husna Farisa. Hafalin. Soalnya nggak bisa ngopas. Nama terakhirnya siapa tadi? Safitri. Nama terakhirnya Farisa. Nama pertamanya siapa tadi? Fitria Husna. Oke ya. Oke. Kalau sudah seperti ini, nanti fik tulisannya sampean bagus. Tapi Zotero konektorku lho ngopo iki Kudune kan langsung praktek rek. Pengaturan. Oke, Microsoft Word. Duh, tutorialnya dawa men to.
Nah, kena. Wes. Sekarang kita buka. Oke. Tadi kita mau merujukan kemana, Rek? Ke berita di Kompas tadi ya. Kita klik oke. Muncul ya di sini ya. Nah. Baru Den Alfarisi dan Fitria Husna, kedua tersangka kasus judi online bla bla bla. 6 November bla bla bla. Nah, kemudian kalau untuk daftar pustakanya gimana tadi? Kalau daftar pustakanya tadi gimana? Tinggal aja ya, klik add atau edit bibliografi. Wes, cuman seperti itu aja. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Kok gak nesen tanya blas toh? Enggak tanya ki paham ngaham apa? Apa cek bertanya-tanya? Paham-ham ya. Pokoknya mentok pokoknya sampai paham. Oke, kalau nyari jurnal nanti keywordnya di sini ya. Jangan di sini. Kalau keywordnya di sini, misalnya sampean biasanya makalahnya judulnya apa? Adalah anggaplah pendidikan. Wis masuk nanggon metode pembelajaran durung? Durung. Ijo apa? Ya apa aja. Psikologi anak udah belum? Belum. Terus apa ya semester 1? Aku main ki ya PAI rek, dadi aku ya rada connect titik-titik lah. Paling filsafat ilmu enek. Filsafat umum. Oke, filsafat umum ngomongin apa? Epistemologi, terus aksiologi, terus ontologi. Nanti di dalamnya kajiannya apa aja? Ada epistemologi menurut filsafat apa namanya itu? Menurut filsafat positivisme, menurut filsafat empirisme, gitu kan? Nah, anggaplah sampean dapat jatah makalah untuk membahas epistemologi empirisme. Nah, epistemologi itu apa, Rek? Epistemologi itu proses mencari pengetahuan. Kalau ontologi, inti daripada pengetahuan. Kalau aksiologi, manfaat daripada pengetahuan. Nah, tapi nggak harus selalu pengetahuan, tergantung objeknya. Nah, kalau ontologi dari manusia, berarti ngomongin manusia. Manusia itu apa gunanya, kenapa diciptakan, itu ontologi. Kalau epistemologinya ngomongin apa? Dari mana manusia berasal, bagaimana dia tercipta. Kalau aksiologi, apa manfaat manusia, gunanya apa hidup di dunia, gitu ya. Itu aksiologi. Oke, kita masuk. Oke. Ternyata di sini sudah ada nih studi tafsir tentang dimensi epistemologi tasawuf. Sesuai tema apa belum? Belum ya, karena ngomongin empirisme, epistemologi marxisme ortodok, epistemologi marxisme ortodok. Marxisme itu bukan empirisme dia itu mendekati materialisme. Kemudian filsafat modern dan perkembangannya. Terus epistemologi yang menurut saya epistemologi golek ora ketemu ya wis golek sing apa sing kena pengembangan studi ke wis epistemologi ilmu lah benak-benak epistemologi ilmu. Nah oke. Pengembangan studi keislaman perspektif epistemologi ilmu dibuka. Setelah dibuka, sebenarnya sampean bisa langsung menyimpan seperti ini, tapi nggak saya anjurkan. Langsung download itu juga bisa sebenarnya, tapi nggak saya anjurkan. Yang saya anjurkan adalah
disimpan pakai Zotero. Bene sampean nyimpen sak metadatane, klik done. Setelah itu baru kemudian kita baca isinya. Setelah dibaca isinya, tentu sampean nanti mendapati poin-poin penting. Oh, iki poin pentingnya ini diambil. Diapain? Diwarnai. Nah, ini bagus ini. Kok nggak mau? Oh alah, ini dikuningin. Gitu. Baca lagi. Oh, ada Al-Kindi. Sebagaimana dilakukan oleh filosof Muslim Al-Kindi, dikuningin. Kalau udah dapat, kan udah punya poinnya nih ya. Udah punya poinnya, saya mau merujukkan ke sinilah. Nah, akhirnya sampean menulislah di sini. Ini ditulis bahwasanya bla 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 ya. Terus kemudian kita rujukkan ke mana tadi? Rapal jenengan ini ya. Iki ya tadi ya. Pengembangan studi. Nah ini. Halaman berapa tadi? Anggaplah halaman 23. Kita klik oke. Nah, kalau sampean udah bikin daftar pustaka sebelumnya, dia akan otomatis update, Rek. Jadi bukan hanya footnote-nya yang nambah, tapi juga daftar pustakanya. Di sini nanti gini. Oh iya, tadi orang tak warahne ya soal iki ya. Sampean biasanya ngenternya itu gimana, Rek? Misalnya iki mepet judul iki. Terus arepe di enter. Lah ngenter piye sampean biasane? Di enter ngene. Sita sampai medhok ngene. Aja ngono. Kalau seperti itu, nanti misalnya di atas ada perubahan, ya. Di atas ada perubahan, iki kan melok medhok. Itu bisa merusak apa? Bisa merusak halaman yang sudah rapi di bawahnya. Supaya tidak merusak, maka sampean gini cara nurunkannya. Jangan cuman enter, kontrol enter. Ya, kontrol enter. Apa tujuannya? Nanti kalau ada perubahan di atas itu nggak ngefek. Kalaupun ngefek langsung turun ke tab baru. Connect. Nah, kalau awal tadi kan dia ikut turun. Ini nggak turun dia. Kalaupun turun langsung ke tab baru sehingga nggak ngerusak susunan. Oke. Wes, udah jam berapa ini? Hampir 1. Capek saya ngomong lah. Sampai ngerungokne. Nanti gini. Ini ada rekamannya ya. Saya share, saya upload ke YouTube. Nanti tinggal sampean tonton di praktek nih. Ingat, sekarang saya kasih tugas. Tugasnya gampang. Rapikan makalah tugas sebagaimana asalnya, terus kemudian lengkapi dengan referensi dengan menggunakan Chicago Manual of Style pakai 17. Yang ini, Rek. Chicago Manual of Style 17 TH Edition. 17 TH Edition. Lengkapi dengan referensi, catatan kaki,
dan daftar pustaka. Tak kandelne bene ketok engko tugase. Dengan menggunakan jejakku. Oke. Aku orang masuk grup ya. Sampean grupnya grup apa? Nah, makalah tugasnya yang mana? Oke. Ini tak bikin makalah tugas. Nanti tinggal di download ya. Tapi makalah tugasnya tak rusak formatnya. Tak kontrol A, tak normal nih. Nah. Oke. Ya. Paham maksud saya toh? Paham maksud saya toh? Nah, dirapikan. Hah? Ya dirapikan sub-subnya harus sesuai. Loh Pak nggak hafal. Di sini ada contoh yang belum saya rubah. Mana? Di sini kan masih ada contoh makalah toh. Sik. Iki orang tak rubah iki. Nanti sampean bisa ikuti ini, ya. Oke. Tak simpan. Foldernya bisa dibuka. Folder yang saya kirim. Coba dibuka folder yang saya kirim. Hah? Enggak dikirim ya? Masa orang dikirim bisa? Iya. Apa namanya link Google Drive? Coba dibuka. Isinya sama persis kan? Dengan folder saya ini? Isinya sama persis kan dengan folder saya ini? Iyalah. Ini namanya terintegrasi dengan Google Drive. Sampai juga harus belajar kayak gitu. Cari tutorial cara memasang Google Drive di PC. Yang mana nanti file sampean itu bisa dipilih, dimasukkan di dalam folder. Pentingnya apa sih Google Drive ini? Sampean nyimpen di laptop tapi bisa diakses di mana bisa dibuka nenggon HP, bisa dibuka nenggon nungdi penting duwe linke gitu loh. Makalah tugas sudah dibuka, coba di situ formatnya lihat. Udah berantakan ya? Iya. Tugasnya saya masukkan ke ya. Rapikan makalah tugas sebagaimana asalnya. Lengkapi instruksinya di sini. Tak tambahi view. Udah muncul belum instruksi yang saya kasih itu? Instruksi TXT udah muncul belum? Halo. Ini instruksi TXT udah muncul belum di foldernya? Sudah. Bisa dibuka? Kosong. Oh. Wes tak simpen urung toh. Coba saya ulangi lagi. Oh, enggak ya. Enggak mendukung TXT. Ya sudah. Tak saya simpan ini aja.
formatnya garek ngopi nggon aku. Ini tak rubahin, tak dadekne PDF sih. Dari penulisan karya tulis PDF. Nah, contoh makalahnya tak amankan dulu, tak pindah ke sini. Nah, tadinya saya sampai hanya bisa mengakses PDF-nya. Iyalah, gue sampean moro-moro njimui format rombongan aku ya foto karo tugas semua. Makalah di sini kok kosong. Ora ding ya. Instruksi tugasnya jelas? Rapikan makalah tugas, saya bikin tebal. Rapikan dokumen makalah tugas sesuai PDF apa ini? PDF 2 contoh makalah. Lengkapi dengan referensi, catatan kaki, dan daftar pustaka dengan menggunakan Jidako Manual of Television. Oh iya, lengkapi dengan daftar daftar isi dengan halaman yang sudah diatur sebagaimana yang telah diajarkan. Jadi apa aja? Dokumennya dirapikan, terus kami daftar isi yang mana halamannya sudah dirapikan sebagaimana yang sudah dijelaskan. Terus lengkapi dengan referensi. Terus gunakan kena ya? Kena ya tugasnya ya? Oke, ada kebangetan. Contoh masalahnya sudah ada di sini. Dah. Tidak ada pertanyaan dari tugasnya?